Oh sudah, Budi ya? Apa Budi ya sudah rekam ya? Boleh buang aku mau. Halo Budi ya? Sudah, oke baik. Terima kasih Budi ya. Ya, oke baik teman-teman sekalian dan Bu Eka, mari kita membuka kegiatan kita pada sore hari ini, yang insya Allah akan berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini hingga pada tanggal 17 yang akan datang. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini terkesan terburu-buru. Saya sudah sampaikan di grup bahwa sesungguhnya sudah lama sejak awal eh, diluncurkannya pembelajaran mendalam. Saya melihat Bu Yoga sangat aktif melakukan kegiatan terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini, sehingga saya sejak itu sudah menghubungi beliau agar supaya kalau bisa ada waktunya beliau membersamai kita di kegiatan di komunitas. Beliau berjanji, namun semakin hari semakin sibuk dan alhamdulillah semalam saya sempat menghubungi beliau dan tiba-tiba beliau punya waktu katanya jam 16 waktu Indonesia Barat sore ini. Ya, tapi ternyata waktu yang beliau telah siapkan ini ya tidak bisa lagi karena ya kita harus maklumi bahwa beliau sungguh sangat sibuk memang akhir-akhir ini. Jadi untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita harus menunda dari jadwal yang telah kita rencanakan semula. Dan Masya Allah, eh, Bu Eka selalu mendukung kita, selalu membersamai kita di setiap kegiatan kita. Begitu saya sampaikan semalam, beliau mengatakan, bolehkah saya juga ikut hadir? Dan sesungguhnya justru saya yang mau meminta kepada beliau untuk hadir di tempat ini buat memberikan wejangan-wejangan, arahan dan motivasi kepada kita semua. Ya, dan alhamdulillah malah beliau sudah eh, lebih awal hadir di room kita ini. Untuk itu saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Eka. Demikian pula kepada semua teman-teman sekalipun eh, informasi ini sangat terlambat disampaikan, namun sampai saat ini sudah ada 44 orang yang bergabung. Ya, kita berharap bahwa semoga apa yang teman-teman semua harapkan dari kegiatan ini bisa tercapai. Ada 3 materi yang kita rencanakan untuk kita pelajari bersama dalam workshop ini. Yang pertama adalah kerangka pembelajaran mendalam yang akan dibawakan oleh Ibu Yoga. Selanjutnya dari founder, ya, jadi pemilik akun eh, apa pakar rencana pembelajaran mendalam, ya, Bapak Muhammad Ali Hamka. Beliau juga adalah Duta Teknologi tahun 2022, ya, dan fasilitator pembelajaran mendalam, sehingga saya merasa bahwa dengan ilmu yang beliau miliki, insya Allah akan sangat membantu kita, memudahkan dalam menyusun pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga adalah materi Wayground sebagai platform digital untuk perencanaan pembelajaran mendalam yang juga ya akan disampaikan oleh narasumber ahli kita. Beliau adalah super trainer kuisis yang sekarang bertransformasi menjadi Wayground sejak tahun 2021. Ya, beliau bukan hanya dipakai di komunitas-komunitas yang ada di daerahnya, tapi sudah menjadi narasumber utama di Wayground di tingkat nasional. Ya, alhamdulillah beliau juga adalah anggota di komunitas kita dan sekalipun beliau sekarang sudah tidak mengajar lagi di sekolahnya bahasa Jerman, tinggal memberikan les
dan kegiatan ekstrakurikuler di SMA 47. Ya, tapi beliau sangat komitmen untuk selalu siap menebarkan ilmunya kepada kita semua. Ya, luar biasa Bapak Ibu semua, kita bersyukur ya di sekitar kita ada banyak orang-orang yang sungguh sangat mendukung kegiatan kita ini. Ya, eh Budia minta tolong link link Zoom-nya dikirimkan ke Bu Yoga. Halo Budia. Bu, baik. Sebentar saya coba cek dulu nomor Bu Yoga ya. Saya belum Baik, punya nomor Bu, beliau. ya Bu Yoga ya, sudah minta linknya. Mungkin tidak sempat lihat di grup. Ya, baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Kita berharap bahwa kegiatan kita ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kita mengharapkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung itu benar-benar eh, mendalam. Ya, jadi bukan hanya anak-anak kita yang diharapkan bisa melakukan pembelajaran mendalam, tetapi kita juga dalam mengembangkan diri kita juga berharap bahwa ketika kita eh, berusaha mengetahui sesuatu, kita melakukannya secara mendalam. Untuk itu, maka di kegiatan kita kali ini, kita akan kembali mengulangi satu alur pembelajaran yang telah kita gunakan pada tahun 2023 ketika kita melaksanakan workshop eh, pembelajaran terdiferensiasi dengan kuisis. Ya, alur itu adalah alur sinergi matik yang merupakan akronim dari susun rencana, implementasikan, evaluasi dan refleksi, berbagi insight, dan berbagi praktik baik. Nah, kelima alur ini akan kita lakukan selama workshop ini berlangsung, sehingga kita berharap pada saat di alur susun rencana itu akan diawali dulu dengan pengenalan konsep oleh narasumber. Dan setelah itu, kemudian kita akan masuk ke dalam breakout rooms untuk bekerja bersama kelompok, mempraktikkan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber. Jadi, sama dengan dalam pembelajaran mendalam, ada 3 langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, yang dimulai dengan proses memahami, kemudian mengimplementasikan, dan merefleksi. Namun, kalau kita di alur sinergimatik ini, kita tambah dengan berbagi insight di media sosial terkait dengan kegiatan kita ini dengan harapan bahwa dengan berbagi insight itu mengirimkan foto-foto, caption yang terkait dengan kegiatan kita, maka teman-teman kita, khususnya guru-guru bahasa Jerman yang sempat membaca informasi ini, juga akan tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas guru bahasa Jerman milik kita ini. Jadi, kadang teman-teman tidak mengikuti kegiatan kita bukan karena mereka tidak mau, tapi mereka tidak mendapatkan informasi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam komunitas kita. Itulah tujuannya kenapa diharapkan bahwa selama pelaksanaan kegiatan ini, teman-teman diharapkan bisa mendokumentasikan dalam bentuk screenshot. Ya, silakan di screenshot bagian-bagian yang menurut Bapak Ibu penting dan menarik untuk selanjutnya bisa teman-teman share di media sosialnya masing-masing. Mungkin di status WhatsApp kah, atau di grup-grup WhatsApp, atau mungkin di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Bu Hasniar, mohon maaf, saya minta nomor teleponnya Bu Yoga yang mana ya? Saya belum simpan. Oke, Ibu Yoga baik. sudah hadir. Saya, Kebetulan Sudah saya punya. bergabung. oh, Sudah sudah hadir ada. Ibu Yoga. Alhamdulillah. Makasih banyak, Bu Eka. Dan selamat bergabung, Bu Yoga. Mohon izin saya teruskan. Ya, jadi itu yang berbagi insight, itu yang dimaksudkan dengan berbagi insight, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentunya ini juga bertujuan untuk agar supaya eh,
pemerintah kita yang terkait dengan pendidikan dan siapa saja yang terkait dengan pendidikan bisa melihat bahwa ini loh komunitas kami, ini loh komunitas guru belajar eh, bahasa apa guru belajar apa komunitas belajar guru bahasa Jerman, bahwa kita tidak diam, bahwa kita setiap saat bergeliat untuk meningkatkan kompetensi kita untuk turut serta dalam upaya menjadikan anak Indonesia hebat ya dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia yang kuat. Ya, jadi saya kira itu maksudnya. Kemudian yang terakhir alur yang kita akan lakukan adalah berbagi praktik baik. Jadi tadi di awal kita sudah menyusun rencana setelah ada proses memahami dari narasumber. Kemudian setelah itu teman-teman diharapkan dari perencanaan yang telah dibuat dalam bentuk perencanaan pembelajaran mendalam ini diimplementasikan di kelasnya pada esok harinya atau lusanya selama pelaksanaan kegiatan workshop ini berlangsung. Langsung diimplementasikan di kelas ya teman-teman sekalian. Baik itu yang terkait dengan pembelajaran mendalamnya maupun yang terkait dengan penggunaan fitur-fitur Wayground dalam memudahkan kita untuk membuat eh, apa perencanaan pembelajaran dan juga bagaimana kita terbantu dengan AI dari pakar rencana apa perencanaan pembelajaran mendalam ini. Jadi setelah diimplementasikan ya kemudian tentunya kita harus evaluasi dan refleksi. Ya, apa yang sudah baik, apa yang masih perlu dikembangkan, dan apa yang memang sudah harus dihilangkan, dan apa yang perlu ditambahkan. Itu dievaluasi dan refleksi. Dan setelah mengevaluasi dan refleksi, tentu kita sudah menemukan mana yang sudah baik, mana yang masih perlu diperbaiki, dan setelah itu kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang telah kita buat, dan harapan kita adalah bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat tidak hanya yang dibuat di dalam kelompok saja, tetapi setelah evaluasi dan refleksi, kita harapkan bahwa semua peserta yang ikut dalam kegiatan ini sudah memahami betul bagaimana proses penyusunan perencanaan pembelajaran berdasarkan kerangka sesuai dengan panduan mata pelajaran kita, ya. Dan mungkin kita akan butuh AI, pakar pembelajaran mendalam ini, dan kita tambahkan dengan penggunaan apa Wayground, ya karena di dalam perencanaan pembelajaran juga ada harapan untuk menggunakan platform pembelajaran digital, ya. Eh, Kemudian hasil implementasi ini, jadi setelah membuat kembali perencanaan pembelajaran secara individu, kita harapkan bahwa semua mengimplementasikannya di kelas kembali. Kalau yang di siklus yang pertama setelah implementasi, setelah membuat perencanaan, itu perencanaan dibuat bareng-bareng dalam kelompok, kemudian itu satu perencanaan digunakan untuk semua anggota kelompok. Tetapi di tahapan kedua ini, kita berharap bahwa perencanaan pembelajaran itu dihasilkan secara mandiri ya oleh setiap peserta yang ada di sini. Itulah yang diimplementasikan di kelasnya. Dan bagaimanapun kekurangan yang eh, ada di dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan implementasi, pasti ada saja sesuatu yang baik yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, terutama yang tidak sempat mengikuti kegiatan ini. Ah, oleh sebab itu, maka kepada teman-teman peserta kegiatan ini akan diberikan ruang pada hari belajar guru di komunitas kita untuk menyampaikan praktik baik yang telah
dilakukannya berdasarkan hasil pembelajaran dari workshop ini. Teman-teman sekalian, seperti itulah alur sinergi mati yang akan kita lalui selama workshop ini. Saya berharap bahwa teman-teman semua bisa fokus, bisa serius untuk mengikuti kegiatan ini, dan jika memang karena terpaksa ada halangan yang menyebabkan tidak bisa hadir, boleh disampaikan di grup, dan mungkin kita akan berikan solusinya. Bagaimana caranya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari materi maupun praktik yang dilakukan selama workshop berlangsung. Saya kira demikian pengantar dari saya, dan selanjutnya saya mohon izin kepada Ibu Eka, dimohon untuk memberikan wejangan-wejangan kepada kami, arahan dan motivasi. Semoga saja itu akan bermanfaat untuk kami semua untuk terus mengasah diri lewat belajar di komunitas ini. Dengan hormat, disilakan. Ya, terima kasih Bu Hasniar. Selamat sore teman-teman semua. Selamat Senang sore. bisa bertemu kembali sore ini. Dan memang Ibu Hasniar mengatakan kegiatan kali ini pemberitahuannya mendadak sekali, tapi persiapannya sebenarnya sudah lama. Dan kami juga di GBJI sudah lama membicarakan kapan ya kita mulai membahas pembelajaran mendalam. Tapi secara resmi dari pemerintah memang agak lambat. Kami sendiri sebagai organisasi profesi baru bulan lalu mendapat pelatihan, dan itu pun temanya sangat umum. Nanti akan kami sampaikan juga walaupun umum. Dan senang sekali dalam kelompok kita dan juga dalam IGBJI banyak pakar-pakarnya yang sudah ahli, salah satunya Ibu Yoga. Dan tentunya banyak teman-teman lain karena dari kuesioner yang saya buat beberapa waktu lalu untuk ketua-ketua dan pengurus, ternyata banyak sekali yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari berbagai instansi tentang pembelajaran mendalam. Dan sekarang saya tidak ingin cerita banyak, tapi saya ingin tanya sekarang kepada teman-teman semua. Tolong tulis di chat ya. Kalau kita dengar kata pembelajaran mendalam, apa yang kita ingat? Cukup 2 atau 3 kata saja, jangan banyak-banyak. Silakan tulis di chat. Apa yang terlintas di pikiran kita pada saat memikirkan atau mendengar kata pembelajaran mendalam? Saya tunggu masukannya, teman-teman. Tuliskan di chat. Pendekatan. Oke. Ada lagi? Loh, Bermakna, berkesadaran, membuat pembelajaran yang bermakna bagi siswa, menyenangkan dan tepat guna. Joyful, oke. Joyful pasangannya apa ya? Ada 3 kata yang bergandengan dengan joyful. Joyful, meaningful, ya. Joyful menyenangkan, pendidikan karakter. Mindful, oke. Joyful, mindful. Satu lagi apa ya? Meaningful, joyful, mindful, oke. Terjemahannya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ada yang mau nambah? Meaningful sekali lagi. 1 menit lagi saya tunggu. Sekalian menyegarkan ingatan kita, memahami, mengaplikasi, merefleksi, ya, selalu ada fase-fase itu, menyenangkan, sambil belajar kalau menyenangkan, dan harus bermakna. Sekali lagi memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ya. DPL, 3M, BBM, kerangka pembelajaran, aha momento, menyenangkan. Oke, terima kasih. Ya, ya. Jadi rasanya teman-teman semua juga sudah masuk ke dalam tema pembelajaran mendalam. Tinggal bagaimana kita menerapkannya sekarang dalam menyusun pembelajaran bahasa Jerman. Ya, mata pelajaran bahasa Jerman ingin kita sajikan supaya selalu dapat bermakna dan berfungsi. Ya.
Dan prinsipnya sepertinya sama saja yang dengan dikatakan Ibu Bu Hasniar tadi, sinergimatik. Ya, pada akhirnya memang ke praktik baiknya bagaimana. Jadi apa yang dipelajari dipraktekkan. Siswa-siswa juga menginginkan itu. Dan itu yang akan dilakukan bersama ketiga narasumber kita hari ini. Ya. Dan kita selalu memanfaatkan perangkat digital. Jadi ada 2 orang yang akan membawakan tema perangkat digital itu. Namun jangan lupa meaningful-nya. Ya. Jadi permainannya, caranya boleh macam-macam. Hanya meaningful-nya dan mindful-nya serta joyful-nya jangan dilupakan. Ya, kalau permainan biasanya kita kadang-kadang terbawa dengan menggembirakan, joyful. Ya, kadang-kadang terus keenakan lupa ke meaningful-nya. Ya, jadi target tetap harus dicapai. Siswa harus mampu memanfaatkan, mengimplementasikan apa yang dipelajarinya untuk kebutuhan mereka sehari-hari dalam bahasa Jerman yang diperlukan. Saya tidak mau berbicara banyak lagi. Terima kasih karena banyak yang hadir. Jadi terima kasih kepada Ibu Yoga, terima kasih kepada Ibu Dia, terima kasih kepada Bapak Alimka, ya, Muhammad Alimka, karena mau membimbing teman-teman pada sore ini. Semangat selalu teman-teman. Kita selalu bekerja demi kesuksesan pembelajaran di sekolah-sekolah dan kesuksesan anak-anak didik kita. Ya. So, vielen Dank, viel Erfolg. Bitte schön, Bu Hasniar. Ya, luar biasa. Kita kasih aplaus virtual untuk Ibu Eka. Ya, terima kasih banyak atas arahan-arahan, ya, motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Ibu yang sungguh sangat luar biasa, selalu membuat kita menyala ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Ya, karena saya yakin juga sebenarnya kalau bukan karena Bu Eka, saya juga mungkin ya sedikit demi sedikit akan apa ya, akan memudar, akan memudar semangatnya. Tapi malah Jangan. semakin hari semakin menyala karena ada Bu Eka. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi kepada Bu Eka dan selanjutnya tanpa membuang-buang waktu, mari kita mempersilahkan Ibu Yoga untuk menyampaikan materinya. Silakan teman-teman sekalian menyiapkan catatan-catatan terbaiknya. Kopinya juga tidak apa-apa sekali-sekali diseruput sambil menyimak Bu Eka dan memberikan Bu Yoga dan memberikan eh, apa namanya tanggapan-tanggapan jika dibutuhkan. Oke, mari kita menyambut Bu Yoga untuk menyampaikan materi kerangka perencanaan pembelajaran mendalam. Kepada Bu Yoga disilakan dengan hormat. Ya, cek sound dulu Bu Hasniar, apakah terdengar? Ya, alhamdulillah suaranya Jelas, bagus. bagus sekali. Oke, Ya. sebentar. Tapi laptop saya agak hang sebentar ya. Suaranya Yoga. Saya pakai 2 perangkat, tapi yang satu belum bisa masuk.
Nggak apa-apa, wajahnya sudah kelihatan cantik kok. Tapi mau nayang-nayanginnya nanti nggak bisa. Sebentar, kok ini tidak bisa masuk ya. Sabar, sabar. Sebentar. Oke. Oke. Sudah ngebuka tapi belum masuk ke Zoom-nya. Apa karena jaringannya? Sudah diizinkan masuk, Ibu Hasniar. Pakai nama siapa? Yoga juga. Ya, ini ada 2 link. Tadi yang satunya udah bisa. Tapi yang satunya lagi kok nggak bisa ya? Tapi suaranya jelas kok. Iya, karena ini suara dari handphone. Yang dari Atau laptop saya bantu, nanti nggak bisa bisa sharing. dibantu untuk presentasi untuk tampilkan layarnya Bu Eka. Bu Eka, kenapa selalu Bu Eka yang saya sebut Bu Yoga? Saya kirim ya, Bu. Ya bisa. Karena di sini join box place app ya. Apa karena itu ya? Makanya jadi nggak bisa. Ini udah Link open yang sih. pertama Bu Yoga, yang di Iya, atas link. Ya. oke. Oke. Saya coba kirim ya, Bu Asniar ya. Ya. Ya, Saya sepertinya sepertinya udah udah bisa. bisa. Sudah nampak. Oke, saya izin share screen. Terus di situ. Oh, saya belum dikasih akses untuk share screen. Oh, belum jadi host. Ya, tunggu saya. Bu Dia bisa dijadikan Bu, host. Host yang mana Bu Bu? Yoga. Ini Ibu Yoga yang ini sudah dijadikan co-host. Oh, sudah ya. Yang Belum Ada yang ini dua. tunggu bentar. Ada ada 2 ya. 2 Ada dua saya device-nya pakai. katanya. Yang satu lagi yang mana Bu Sebentar. namanya? Yang satu lagi yang ada Oh, PGTK. yang agak PGTK. Iya. Yang satunya nggak co-host nggak apa-apa. Oke, Yang sudah. PGTK aja. Ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apa Waalaikumsalam kabarnya? Sehat semua. Amin. Lama tidak jumpa ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu pertemuan ini. Dan mohon maaf karena beberapa kendala gitu ya. Ini kendala teknisnya. Oke, izinkan saya share screen dulu. Oke, saya share screen. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah diawali oleh Bu Eka ya.
apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran mendalam. Eh, Begitu banyak jawaban, artinya sebenarnya bagi Bapak Ibu sudah cukup paham dan beberapa mungkin juga sudah melakukan, mengaplikasikannya di pembelajaran. Dan pertanyaannya, apakah ada hal yang baru dari yang sudah diketahui? Adakah hal yang baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah ada informasi banyak, baik dari membaca, baik melalui diklat gitu, dengan pendekatan PM ini? Agak delay suaranya ya, Ibu Hasnian. Suaranya Jelas, bagus, Bu. bagus. Oke. Maksudnya mereka tulis di chat kah? Boleh ditulis di chat, ya, boleh ditulis di chat. Apa Hal hal yang baru. baru setelah mengetahui bahwa oke, sekarang ada pendekatan pendalam dari sebelumnya? Saya tanyakan perubahan yang baru gitu ya. Oke, growth mindset ya. Oke, satu, silahkan. Sudah ada menyebutkan 8 dimensi profil lulusan. Ada lagi? Masih menunggu, belum panas kayaknya nih. Apa hal baru yang didapatkan setelah mengetahui, mendengar, membaca, atau mendapatkan sosialisasi? Ya. Oke, proses belajaran bermakna, berkesadaran, menggembirakan, ada DPL, M3, BBM, kerangka. Oke. Oke, baik ya. Sepertinya beberapa poin, walaupun tidak semua, tapi sudah tercover. Izinkan saya kembali ke layarnya ya, Bapak Ibu. Ini kok udah sampai assessment jauh amat ya. Oke. Kalau tadi ada yang menyebutkan growth mindset, gitu, saya ingin menyinggung sedikit, gitu ya, Bapak Ibu. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini menjadi dasar, Bapak Ibu, gitu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak melakukan perubahan mindset kita, sebenarnya juga tidak akan membawa apapun, gitu ya. Dan di growth mindset, Bapak Ibu tentu akan bisa menentukan sendiri, gitu, bisa evaluasi diri, saya sebenarnya sudah masuk di growth mindset atau masih fixed mindset gitu. Antara lain apa sih gitu dengan growth mindset gitu. Artinya pada saat ada perubahan diri kita tidak menolak gitu ya, tetapi lebih apa sih sebenarnya yang terjadi, perubahan apa sih gitu ya. Dan apa sih yang harus saya lakukan? Ada proses untuk memahami, ada proses ingin tahu, ada proses juga untuk menyesuaikan tentu saja gitu ya. Nah, ini menjadi penting tentunya gitu. Kalau kita akan lakukan satu perubahan, tentu kita juga menyadari kenapa ini perlu dilakukan. Dan dengan adanya PM, menurut saya sebenarnya bukan perubahan yang besar-besaran yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Karena setiap kali hal yang baru muncul selalu seperti apa sih RPP-nya gitu ya, gitu. Bapak Ibu selalu ingin punya ini loh yang benar gitu Bapak Ibu gitu ya. Nah kita
saya tidak membahas PM secara luas gitu, karena permintaannya hanya langsung ke rencana pembelajarannya saja. Oke, baik. Kalau kita masuk ke rencana pembelajaran, tentu ada proses ini nih. Di 3 identifikasi ini tentunya ini juga sudah biasa Bapak Ibu lakukan di era sebelumnya. Cuma mungkin tadi saya tanyakan kenapa hal baru mana yang memang perlu kita pahami. Yang pertama mengidentifikasi kesiapan murid. Bapak Ibu sudah melakukan itu. Ya, ada beberapa cara bagaimana sih mengidentifikasi kesiapan murid. Begitu juga memahami karakteristik murid dan juga mata pelajarannya Bapak Ibu. Ya, ini menjadi penting pada saat kita membuat perencanaan pembelajaran. Nah, yang ketiga, ini hal baru yang ketiga yang mungkin kalau kita bandingkan dengan era sebelumnya, kalau dibilang sama tidak juga sama, ya, karena di sini ada dimensi profil lulusan yang sebelumnya disebutnya profil pelajar Pancasila dan ada beberapa tambahan di dalamnya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ini poin-poin apa yang harus kita lakukan ya di analisis pengetahuan awal. Bapak Ibu banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Ada pretest, tentu tidak selalu pretest gitu. Pretest atau tes dari hasil-hasil di awal tahun itu juga menjadi informasi bagi kita tentunya gitu. Karena kadang biasanya sekolah pada saat baru masuk kan juga ada tes diagnostik ya yang dilakukan oleh psikolog ya. Itu juga menjadi informasi juga bagi kita gitu. Karena bagaimanapun juga informasi awal itu menjadi data kita bagaimana kita mengetahui siswa kita. Pokoknya bisa juga melalui diskusi awal, pertanyaan-pertanyaan pemantik. Saya pikir Bapak Ibu ini udah handal lah untuk itu ya, untuk mengetahui siapa sih murid kita gitu. Dan kita akan mulai dari mana gitu ya. Dan hal yang lain adalah bagaimana kita juga melakukan observasi. Nah, observasi dalam proses pembelajarannya tentu saja ya, bagaimana murid kita bisa merespon, bagaimana sih mereka mengembangkan pola pikirnya ya. Begitu juga motivasi mereka sejauh apa itu juga menjadi penting. Dan satu hal yang tidak kalah penting, bahkan sekarang sangat penting kalau menurut saya adalah refleksi. Karena refleksi sendiri bagi kita sebagai guru itu juga proses belajar. Begitu juga pada saat itu dilakukan dengan murid. Ya. Kenapa ada tahapan refleksi gitu ya? Ini yang sering saya singgung pada saat di kelas kita kadang memang tidak sempat melakukan karena kadang saking asiknya tiba-tiba bel berbunyi, guru lain sudah menunggu di depan kelas gitu ya, sehingga kita tidak sempat melakukan refleksi. Justru di bagian inilah ini juga menjadi penting karena murid bisa tahu apa sih yang kita lakukan saat ini, apa sih hambatannya, apa yang harus juga diketahui lagi nanti atau dilakukan di rumah. Oke. Hal lain tentang gaya belajar dan minat. Ini banyak cara juga ya yang Bapak Ibu dapatkan tentang gaya belajar, yang kita sadari bahwa gaya belajar itu bukan 100% gitu ya. Ada 3 gaya belajar, ada auditif, ada kinestetik dan juga ada visual. Tetapi semuanya hanya kecenderungan. Itu yang harus kita ingat. Semuanya hanya kecenderungan. Jadi tidak perlu juga kita seperti pada saat pembelajaran diferensiasi ya, kesalahan-kesalahan pemahaman bahwa anak dikelompokkan akhirnya itu saja, itu juga menjadi miskonsepsi sebenarnya gitu. Jadi semua bisa dilakukan karena semua punya ketiga gaya itu. Cuma persentase besarnya ada di mana. Nah, itu yang membuat dia akan lebih mudah belajar dengan cara apa. Oke, lanjutnya analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini adalah bagaimana dengan model-model pembelajaran ya Bapak Ibu gitu.
ada model pembelajaran PBL, ada project gitu ya. Tetapi kemarin saya pada saat pendampingan di SD juga ada beberapa miskonsepsi juga pada saat memberikan tugas gitu. Dia sudah menyebutnya project based gitu ya. Padahal pada saat kita menggunakan model, kita harus konsekuen dengan sekuensnya gitu. Bagaimana dengan apa namanya model pembelajaran PBL? Ya, kita harus taat dengan urutan itu. Ya. Oke. Selanjutnya tentang sosial emosional. Ini yang di era sebelumnya itu gencar sekali dipelajari ya. Mungkin sebelumnya kita juga tidak begitu aware dengan ini. Seperti misalnya melalui teknik stop ya, bagaimana kita melihat ya tadi dengan karakteristik anak didik kita gitu. Sepertinya sudah jenuh nih apa yang dilakukan gitu ya. Ternyata ada teknik lain yang bisa dilakukan untuk melihat kompetensi sosial emosional ini. Oke. Nah, pada saat kalau kita mengidentifikasi mata pelajaran, ya, kita paham bahasa Jerman itu seperti apa, ya. Mungkin berbeda karakternya pada saat guru yang lain mengajarkan matematika, gitu ya. Oke. Nah, ini yang harus kita pahami juga, sehingga pada saat kita mendesain nanti di alurnya, di apa namanya pengalaman belajarnya, kita akan bisa menempatkan activity sesuai dengan alurnya. Nah, selanjutnya tentang menekankan konsep, keterampilan, atau karakter. Sepertinya kalau di bahasa Jerman kan semua ada ya, Bapak Ibu. Mungkin di keterampilan, karena kita keterampilan berbahasa, ini yang menjadi konsentrasi kita. Tapi bagaimana dengan karakter? Ini juga menjadi tugas kita tentunya, karena kita sebagai guru untuk semua tugas ya. Oke, selanjutnya menganalisis kompetensi, baik pengetahuan esensial atau aplikatif. Ini juga terkait dengan apa namanya materi ya, materi-materi esensialnya itu yang mana yang harus dipilih. Sepertinya yang baru juga menjadi lebih sederhana tentunya ya, oke, lebih sederhana untuk lebih dikembangkan gitu. Kenapa materinya semakin dikurangi? Karena tujuannya yaitu tadi, kenapa disebut pembelajaran mendalam, sehingga kita akan lebih melakukan pengembangan kompetensi ya di bagian-bagian tertentu. Hal yang lain adalah bagaimana mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata. Kalau kita di bahasa Jerman, sepertinya ini sudah tidak diragukan ya Bapak Ibu lebih mudah mungkin gitu ya melakukannya dengan 4 keterampilan gitu. Tidak hanya bukan struktur kebahasaannya yang menjadi lebih ditonjolkan, tetapi bagaimana menggunakan bahasa itu di 4 keterampilan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Terkait juga bagaimana Bapak Ibu akan mengambil materi-materi, teks-teks yang tentunya ini sangat dekat dengan kehidupan. Ya. Dan di tema-tema bahasa ini sudah tidak diragukan. Jadi sebenarnya tentang identifikasi karakteristik mata pelajaran bagi bahasa Jerman Bapak Ibu tidak terlalu repot ya untuk ini. Oke, lanjutnya untuk terkait dengan 8 dimensi profil lulusan. Ya. Bagaimana memasukkan itu nantinya Bapak Ibu sebenarnya tidak ada aturan juga berapa profil lulusan sih yang harus dimasukkan setiap tatap muka, itu nggak ada aturannya Bapak Ibu. Nggak harus minimal 1, oke. Intinya tetap harus ada sih, tetapi tidak harus jumlahnya harus 3, harus 4, 5 gitu ya. Itu Bapak Ibu yang akan tahu sendiri terkait dengan temanya, terkait dengan activity-nya tentu saja, mana yang memungkinkan dimensi profil lulusan itu bisa lebih dikembangkan atau Bapak Ibu juga bisa memberikan penilaian karakter tentunya di bagian ini. Hanya memilih strategi pembelajaran ya
untuk merancang proyek, melakukan penelitian, menyelesaikan tantangan berbasis data, walaupun bahasa kita ini sebenarnya juga bisa dilakukan. Ya, di bagian-bagian Landeskunde, di bagian-bagian Lesen misalnya ya, ini Bapak Ibu juga bisa mengembangkan ini sebenarnya. Nah, ini kan strategi ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ini lebih ke dimensi profil lulusannya ya. Diharapkan dalam menerapkan prinsip pembelajaran mendalam ada tadi sudah disebut ya yang full gitu ya. Mindful, joyful, satunya lagi apa Bapak Ibu? Bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kenapa diterjemahkan menggembirakan gitu ya? Lebih sebenarnya di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa kelas kita itu bukan harus selalu hore-hore gitu ya. Tetapi apa namanya, pada saat anak terlena mengerjakan itu juga sudah joyful gitu ya. Mereka asik mengerjakan sampai wah sudah bel saja, ayo udah selesai karena mau ganti pelajaran mereka masih asik, itu juga Bapak Ibu prinsipnya berarti sudah ada di dalam situ. Oke, jadi nggak harus biar joyful harus ada apa namanya, harus ada lagu, harus ada tepuk-tepuk, nggak harus seperti itu. Oke. Nah, ini bukan hal baru karena ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita menekankan karakter ya Bapak Ibu, yang kalau baru dibandingkan dengan yang 5 profil pelajar Pancasila itu ada di kesehatan ya Bapak Ibu. Lanjutnya kolaborasi ini juga komunikasi ini dikeluarkan ya. Tadinya kan gabungnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau komunikasi sepertinya kalau dalam pembelajaran bahasa Jerman selalu ada gitu ya. Tetapi kalau kesehatan seperti apa gitu bisa dilakukan ya dengan strategi-strategi yang menggembirakan, strategi-strategi yang konsepnya active learning ini pasti juga ada. Oke. Saya nggak banyak di sini. Nah, sekarang ke desain pembelajarannya, Bapak Ibu. Bagaimana sih menentukan tujuan pembelajaran? Ini konsepnya juga masih sama. Bagaimana sih menuliskan pembelajaran? Oh, tidak harus dituliskan ABCD gitu. Ya memang idealnya sih tetap ada karena tujuan pembelajaran itu kan yang menjadi objeknya adalah anak ya. Anaknya harus bisa apa, behaviornya harus bisa apa, melalui apa kondisinya gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu itu? Tentu ada degree yang bisa kita ukur. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan detail seperti itu tentu saja akan lebih memudahkan Bapak Ibu. Lainnya yang mungkin ini di bagian yang kedua di kerangka pembelajaran berbeda istilah ya Bapak Ibu. Di kerangka pembelajaran itu terkait dengan praktis pedagogis. Apa sih yang ada di praktis pedagogis, di kemitraan pembelajaran, di lingkungan pembelajaran, dan juga pemanfaatan digital. Dari keempat ini memang ada 2 ini opsional Bapak Ibu. Di kemitraan pembelajaran dengan pemanfaatan digital. Tapi kalau misalnya itu memungkinkan dilakukan, kenapa enggak? Gitu. Seperti pemanfaatan digital gitu. Kita juga memang sudah biasa melakukan ini, ya nggak harus dikurangi justru gitu dengan adanya opsi. Oke. Nah, ini di desain pembelajaran saat menentukan tujuan pembelajaran, ya 2 komponen pentingnya tentu saja adalah kompetensi dan juga konten di lingkup materinya. Di kompetensi ya tujuannya harus konkret gitu. Kemampuan apa yang tadi saya katakan behaviornya itu apa? Kemampuan apa yang harus ditunjukkan oleh muridnya? Murid harus bisa apa? Siswa harus dapat apa? Gitu ya. Tahap berpikir apa yang perlu murid tunjukkan?
Ya, lanjutnya di konten pada lingkup materinya adalah lebih ke pengetahuan esensial yang akan dibelajarkan dalam satu unit pembelajarannya. Nah, ini lebih detailnya tadi dengan istilah-istilah yang baru ya Bapak Ibu. Di desain pembelajaran ini ada praktek pedagogis. Apa sih yang Bapak Ibu bisa tuliskan di situ? Ya, tentang strategi mengajar yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Strateginya pakai apa gitu. Ini dipilih untuk mencapai tujuan belajarnya dalam mencapai dimensi profil lulusan. Jadi tentu saja dimensi profil lulusannya juga harus menjadi tujuan ya, ada di dalamnya. Lanjutnya di kemitraan pembelajaran, yaitu kemarin saya baru pendampingan di SD itu bagus sekali gitu. Pada saat tema tertentu, tema berkaitan dengan makanan sehat, mereka menghadirkan dokter cilik gitu ya. Jadi kemitraan yang selama ini kita pahami itu kan hanya sekolah bermitra dengan apa namanya perusahaan misalnya untuk sekolah-sekolah yang apa namanya sekolah-sekolah yang vocational ya itu. Tetapi kemitraan di sini justru lebih dibawa ke ruang kelas gitu. Apa sih yang Bapak Ibu lakukan misalnya? Apa di dalam bahasa Jerman nih yang bisa dipakai untuk kemitraan gitu? Di hal-hal Landeskunde misalnya. Kalau Bapak Ibu punya narasumber lain gitu yang bisa dibawa ke kelas itu juga bisa merupakan kemitraan. Oke. Atau hal yang lain gitu, objek yang lain yang memang bisa digunakan. Apakah Bapak Ibu menggunakan perpustakaan misalnya? Nah, perpustakaan itu juga bisa menjadi kemitraan gitu di dalam proses pembelajarannya. Jadi di dalam prosesnya mitra itu terlibat gitu ya dan juga akan mempengaruhi hasil belajar ya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dipakai. Lanjutnya lingkungan pembelajaran ya silahkan Bapak Ibu mau virtual mau langsung ya ini kan tergantung bagaimana kondisinya silahkan gitu ya. Tetapi sebenarnya yang lebih digarisbawahi adalah bagaimana memuliakan murid ya. Ada dengan istilah memuliakan murid itu ini sebenarnya dalam apa namanya istilah yang luas ya Bapak Ibu gitu bagaimana menerjemahkan memuliakan. Pemanfaatan digital tadi sudah terbahas. Nah, lanjutnya di pengalaman belajar Bapak Ibu ini bagaimana Bapak Ibu merancangnya. Tadi ada 3 prinsipnya. Ada bagaimana berkesadaran, pembelajaran itu bermakna dan menggembirakan, tetapi ada 3 tahapan gitu ya. Ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Gitu. Ini juga kemarin sempat beredar beberapa apa namanya informasi ya Bapak Ibu. Memang kami sendiri di awal gitu. Oh boleh itu walaupun seperti siklus jadi boleh mulai dari mana saja. Tetapi terakhir sudah ada informasi terbaru dari Puskur ya bahwa ini harus berurut gitu ya. Jadi harus mulai dari memahami dulu, baru mengaplikasikan, baru merefleksi. Ya. Kalau di tahapan pembelajaran bahasa Jerman, saya pikir untuk membagi activity ketiga poin ini tidak begitu sulit, Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya sebut tadi bagaimana nilai-nilai memuliakan ya, istilah memuliakan gitu ya. Jadi memang sebenarnya ini kan hubungan interpersonal ya Bapak Ibu, bagaimana kita berinteraksi di kelas, bagaimana menghormati perbedaan, mungkin pilihan kata yang sebenarnya kita anggap lelucon, ternyata sebenarnya itu juga bullying tapi tanpa kita sadari. Nah ini yang kita lebih hati-hati tentunya. Nah hal yang lain adalah memberi ruang partisipatif aktif. Ini kalau kita lebih melihat ke
rencana pembelajaran yang kita susun gitu. Apakah kita mendesain itu memang banyak ruang bagi siswa yang kita berikan di langkah-langkah itu untuk mereka berproses, gitu ya. Bukan satu arah, gitu ya. Tetapi memang ada interaktif, ada kesempatan dia lebih mendalami. Nah, ini yang mungkin nanti akan lebih dicek lagi, ya, baik di proses memahami atau juga mengaplikasi. Ya. Pokoknya bagaimana membangun relasi hangat dan bermakna. Ini saya pikir udah Bapak Ibu mau sudah hebat di sini gitu ya. Bagaimana bersinergi dengan murid, karena ini juga menjadi poin utama kalau saya katakan gitu ya. Bagaimana anak cinta pada pandangan pertama pada gurunya gitu. Ini pasti akan membuat murid menyenangi pembelajarannya. Gitu. Hanya mendorong siswa menyadari mengembangkan potensi terbaiknya. Nah, tetapi kadang kita juga harus hati-hati ya kalau kita melihat pembelajaran, konsep pembelajaran secara umum pada saat ada anak-anak yang menonjol di kelas gitu ya. Kadang suka kita tidak menyadari bahwa kita kok cenderung ke satu siswa atau dua siswa tersebut. Nah, ini juga yang harus kita kontrol dari diri kita. Gitu ya. Tanpa kita sadari mengabaikan si lemah, mengabaikan si pendiam. Nah, itu yang kadang kita tidak sadar. Makanya dalam membuat rencana pembelajaran itu yang kita akan kontrol lagi gitu. Kalaupun itu dibuat bersama satu dua guru itu juga akan menjadi lebih baik tentunya gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu di satu dua sekolah yang berdekatan, mungkin sama-sama negeri kan inputnya juga mungkin hampir sama ya Bapak Ibu gitu. Pokoknya menggunakan bahasa verbal dan non-verbal, nah ini udah biasalah, nggak perlu dibahas lagi. Oke, nah di prinsip Bapak Ibu, ini prinsipnya. Kalau prinsip artinya di dalam proses pembelajarannya dari mulai awal sampai akhir ini ketiga-tiganya ada, gitu ya. Jadi nggak harus mana yang duluan, itu nggak ada. Tapi kalau pengalaman belajar yang 3M, memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu harus berurut, nggak bisa tidak, ya. Tetapi kalau prinsip silahkan, ya. Ini idealnya di setiap tatap muka semuanya ada. Apa sih yang disebut berkesadaran, gitu ya? Berarti anak-anak itu nyaman, gitu. Nyaman itu kan nggak harus kelasnya AC, Bapak Ibu. Kelasnya AC tapi gurunya jutek, gitu. Kan bagi anak-anak juga nggak nyaman. Kelasnya AC, ya, ngajarnya bagus, tapi ada satu dua yang terdiskriminasi, itu juga menjadi tidak nyaman. Itu tadi yang saya kadang ingatkan, gitu ya. Kita senang pada saat satu orang itu wah tertarik dengan bahasa Jerman, gitu ya. Kadang kita tidak sadari, oh perhatian kita lebih ke situ gitu ya. Nah itu membuat suasana menjadi tidak nyaman. Taunya fokus, konsentrasi, perhatian, ada kesadaran untuk proses berpikir, artinya kita mengecek benar apakah mereka hanya raganya saja di dalam gitu, atau juga diikuti oleh jiwanya. Hanya keterbukaan terhadap perspektif baru, ya, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ini yang menjadi poin-poin apa ini? Prior knowledge kita tentunya gitu ya. Masalah harus dituliskan atau enggak, sebenarnya sih ya enggak harus dituliskan Bapak Ibu, tapi kita paham, oh di sini sudah ada nih proses berkesadaran, sudah ada proses bermaknanya gitu ya. Di bermakna materinya kontekstual. Di bahasa kayaknya yang enggak ada ya, yang enggak kontekstual ya Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu melatihkan gramatik saja tiap hari, itu menjadi tidak kontekstual gitu ya. Nah, ini yang diingat. Tentunya keterkaitan dengan pengalaman sebelum. Nah, ini kan sebenarnya konsep mengajar dari zaman bahla ya Bapak Ibu. Konsep spiral ini kan terus dilakukan. Kenapa? Karena apa yang mereka dapatkan sebelumnya, prior knowledge mereka itu yang harus kita aktifkan kembali menjadi dasar untuk masuk ke materi yang baru.
Banyak kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Sebenarnya ini beberapa poin, ini kan terkait dengan bagaimana sih kita memberikan pertanyaan pemantik ya, gitu, ke anak-anak gitu, bahwa mereka aware loh, gitu. Kayak kenapa mereka juga harus berkelompok, gitu ya. Dan kadang-kadang pada saat membentuk kelompok, ada yang Bu nggak mau sama dia. Nah, kalau kita sudah mengikuti itu juga sudah tidak bagus sebenarnya. Kalau sekali-kali mah boleh ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Nanti akan muncul circle-circle gitu ya. Ini yang akan membuat juga tadi kenyamanan peserta di dalam kelas. Jadi memang bagaimana kita berlaku sama untuk semua murid. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Nah, silakan. Ini juga bisa Bapak Ibu lakukan dengan kemitraan Bapak Ibu ya. Apabila materi tertentu misalnya berkaitan dengan materi lain. Di SMK misalnya terkait dengan tata boga ya. Itu kan dengan pada saat melakukan menu, pelayanan menu gitu ya. Kalau di SMK dulu saya ingat kan selalu jadi tamu gitu. Disiapkan dari menu pembuka sampai penutup gitu. Nah, itu kan bisa bersinergi gitu ya antar mapel. Itu bisa masuk ke kemitraan Bapak Ibu. Pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, ini menggembirakan, pembelajarannya interaktif, aktivitasnya menarik. Nah, ini tentu punya makna yang jauh ya Bapak Ibu, menginspirasi dan menantang. Nah, menantang ini juga bisa merupakan hal yang menggembirakan yang saya sebutkan tadi. Tidak harus tepuk-tepuk, rame, itu baru, kelasnya menggembirakan. Enggak juga, gitu ya. Tepuk-tepuk rame, kata sebagian anak, kan basi, lagunya cuma gitu aja, kan gitu ya. Nah, tetapi pada saat mereka tertantang mengerjakan sesuatu, itu justru itu menggembirakan. Dan poin pentingnya adalah di akhir ini, ada aha moment Bapak Ibu. Kenapa sih disebut aha moment? Kalau di bahasa Indonesia kayaknya bukan aha moment ya Bapak Ibu. Tapi Kenapa ada basuh? ya. Ya, Dang. Baik. Baik. Karena kalau orang luar gitu pada saat kling ketemu, saya mudeng di sini, saya clear di sini langsung aha gitu ya. Tapi kalau kita kan gitu ya. Nah, ini. Nah, pada saat proses ini terjadi, itu juga proses menggembirakan. Oke. Ini disebutkan di sini bahwa prinsip dapat terjadi secara terpisah, bisa juga simultan ya, dan tidak harus berurutan. Dalam penulisan di RPPP mau Bapak Ibu tuliskan boleh, tidak juga boleh. Tapi paham bahwa ini terjadi. Oke. Nah, ini yang nggak boleh ditawar. Ya, walaupun ini gambarnya panah terus gini, tetapi mulainya tetap dari memahami. Ya. Di mana memahami itu mereka akan mengkonstruksi, gitu. Kalau di unterrichtsrite yang sudah kita dapatkan, itu sebenarnya kita mudah juga untuk memadankan ya itu ada di mana, gitu kan. Pada saat ada setelah brainstorming itu kan ada proses mengkonstruksi ya Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana sih mengeluarkan fenomena gramatik misalnya, sehingga mereka menemukan aturan gitu dengan menggunakan kata kerja tertentu gitu ya. Nah, mendapatkan konsep. Nah, ini harus terjadi di proses memahami. Tetapi bagaimana mengaplikasi gitu ya. Ini artinya ada catatan. Ini menunjukkan sudah mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan nyata secara kontekstual.
Iya, no, ini biar no, di harusnya situ. sudah Itu di salah. bagian Tidak, itu kalau menulis itu ya sudah benar-benar yang menulis antara kita cuma bayi sudah lupa surat. dikatakan. Ya, halo Bu Nasnia, boleh Nggak beli yang kata sudah hilang DP Zoom di mana ini le? Wah, ya Zoom dari tadi kita selalu. Tolong di mute ya kalau yang tidak bicara. Masuk suaranya semua. Ngobrol nih. kedengaran jadinya. Oke, Bapak Ibu. Baik, ya di mengaplikasi ya. Tadi kalau di bahasa sepertinya lebih mudah untuk mengelompokkan ini, gitu ya. Karena di mengaplikasi ini kalau di menulis misalnya, ya pada saat memang mereka sudah memproduksi teks gitu ya, membalas surat, membuat dialog gitu ya, bukan pada saat mereka mengisi teks rumpang gitu ya. Jadi kalau di situ masih dalam proses memahami Bapak Ibu gitu. Karena itu masih prosesnya. Itu kalau mengaplikasi sudah benar-benar apa yang dia pahami gitu, dia bisa dipakai gitu ya, sudah dengan situasi yang berbeda tentu. Oke, selanjutnya ini tadi sudah disinggung juga di tahap refleksi ya, ini ada melibatkan regulasi diri untuk dia akan melihat kemampuan dirinya sendiri, bagaimana juga dia bisa memproses mengelola proses belajarnya gitu ya. Seperti apa sih saya sampai saat ini, apa saya harus mengulang, apa saya butuh penjelasan lagi. Ini tentu menjadi umpan balik yang baik gitu ya bagi murid-murid. Nah, terkait umpan balik yang di-highlight di PM juga bahwa kita sebaiknya memberikan umpan balik itu lebih detail ya, lebih jelas gitu, tidak sekedar good gitu ya, goodnya di mana gitu ya. Oke, baik karena kamu menjawabnya spontan, baik kamu menjawab sudah menggunakan frasa yang tepat. Nah itu juga mungkin pada saat Bapak Ibu memberikan catatan-catatan di hasil seraiben gitu ya, hasil mereka mengerjakan proyek gitu ya, silakan itu umpan baliknya spesifik gitu yang dimaksud. Karena itu menjadi penting bagi siswa ya, dan itu menjadi juga starting point dia bahwa oh itu kelebihan saya di situ gitu ya. Nah, kalau banyak lebihnya tiap hari ditunjukkan gitu, itu tentu akan lebih membuat anak-anak percaya diri. Gitu. Oke, ini dari prosesnya ya, Bapak Ibu tadi memahami lebih ke pengetahuan esensial, aplikatif, dan tentu aja nilai di dalamnya. Ya, tetapi di mengaplikasi ini sudah lebih mendalam. Direfleksi lebih ke regulasi diri. Nah, ini yang tadi saya katakan sering terlewat waktunya, gitu ya. Oke, untuk asesmennya itu apa yang menjadi lebih penting, gitu. Kalau bobotnya adalah penilaian proses. Kenapa penilaian proses, Bapak Ibu? Kalau di prosesnya Bapak Ibu ini sudah bisa mendeteksi, di akhirnya itu menjadi mudah tentunya bagi Bapak Ibu untuk mengukur keberhasilan. Dan kalaupun di prosesnya Bapak Ibu cepat mendeteksi, oh mana ada yang miss misalnya, nah apa yang pertemuan berikutnya Bapak Ibu akan lakukan, itu akan mempermudah Bapak Ibu juga memperbaiki rencana pembelajaran. Oke, sepertinya ini tidak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu, dari beberapa proses pembelajaran, asesmennya juga bisa dilakukan, ada banyak cara gitu ya, di hasil. Sekarang juga tidak selalu tes ya yang Bapak Ibu lakukan, ada proyek, ada presentasi, ada
portofolio, 3 produk gitu ya yang bisa dilakukan. Oke, sepertinya sampai ini saja, Bu Hasniar. Silakan teman-teman, apakah masih ada waktu untuk bertanya? Ini ada beberapa yang bertanya lewat chat, monggo silakan bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Pemaparan Bu Yoga sudah sangat luar biasa, sangat detail. Ya, namun mungkin masih ada yang abu-abu yang masih butuh penjelasan lebih lanjut. Teman-teman disilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada tanggapan. Di Ya, chat boleh ada, disampaikan Ibu secara Hasniar. langsung. Di chat ada Iya. pertanyaan. Ya. Boleh disampaikan secara langsung juga boleh lewat chat. Saya lihat dulu yang di chat. Siapa yang bertanya di room chat? Ini Saya, apakah perlu saya Izin sampaikan secara lisan? bertanya. Ya, silakan. Ibu siapa ini? Silakan. Triwahyuni ya. Ibu Sri Wahyuni, silakan. Ya, terima kasih Bu Yoga. Adakah yang bisa membantu untuk memandu dulu? Saya izin sholat dulu, sudah maghrib di sini. Oke. Ya, Silakan. ya, Oke, Ibu Bu Yoga. Yoga, Ya, terima saya kasih. mohon. Materinya sangat bagus. Saya senang terinspirasi dengan materi Ibu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Ada 2. Saya sudah masukkan di dalam chat. Yang pertama tadi Ibu sempat tadi menyinggung project based learning. Project based learning tadi menyatakan modelnya menggunakan model pembelajarannya PJBL. Tapi ternyata sintaknya tidak seperti itu. Nah, akhirnya saya ini sebenarnya bagaimana sih sintak yang benar untuk PJBL itu sendiri dengan PBL? Itu yang jadi pertanyaan saya yang pertama. Harusnya sih seperti apa? Supaya nanti pada saat ini kan dengan adanya PM ini kan banyak teman-teman yang menggunakan PBL, PJBL, PBL, PJBL lebih banyak yang seperti itu. Tapi banyak sekali justru teman-teman juga rancu penggunaannya harusnya itu seperti apa. Ibu mungkin lebih insya Allah Ibu bisa nanti memberi pencerahan kepada kami. Terus tadi yang pertanyaan saya yang kedua, boleh langsung yang kedua ya Bu ya, nanti Ya, biar boleh nanti silakan. untuk yang kedua tadi Ibu Yoga sempat menyampaikan tentang lingkungan belajar. Kalau untuk lingkungan belajar yang sejauh yang saya tahu itu lebih kepada hal-hal yang ya lingkungan berarti bukan untuk dalam arti adalah benda hidup seperti manusia. Lingkungan belajar bisa misalnya kalau di dalam PM ini tadi seperti ruang kelasnya lingkungan belajar gimana? Oh, udah memenuhi di kelas itu ada LCD-nya, ada bla bla, jelas yang seperti itu. Terus kemudian perpustakaannya apakah menggunakan perpustakaan yang itu ataukah menggunakan perpustakaan online? Itu masuk ke dalam apakah yang seperti itu tulisannya ke dalam lingkungan belajar. Sedangkan yang tadi misalnya untuk yang kemitraan, saya lebih condong untuk memudahkan itu kepada hal yang hidup. Misalnya tadi kan ini di PM ini kan masuk juga kepada inquiry kolaboratif ya, IKAI tadi. Nah, untuk inquiry kolaboratif tadi berarti untuk kemitraan tadi lebih kepada bermitra dengan guru mata pelajaran lain kan selama ini bahasa Jerman hanya bahasa Jerman aja. Sekarang kan bisa berkolaborasi dengan TIK dan guru mapel lain atau tidak hanya dengan bermitra di dalam sekolah itu sendiri, tapi bisa juga bermitra di luar sekolah misalnya kita dengan dengan organisasi dengan teman-teman yang itu ada misalnya kan banyak ya kita tidak perlu sebutin tapi di sini bermitranya berarti dengan manusianya maksudnya dengan yang orang hidupnya di salah satu instansi tersebut bagaimana untuk bermitranya misalnya bisa juga dengan di perusahaan atau misalnya di Good Institute atau gimana hal seperti itu. Nah ini apakah yang saya pahami selama ini saya salah atau bagaimana mohon diluruskan Ibu Yoga terima kasih. Mhm. Oke, baik. Putri, Putri mana ya? Jawa Timur ya? Benar Ibu Yoga. Iya, jarang ketemu jadi lupa-lupa inget ya. Kelamaan tidak ada diklat-diklat bahasa Jermannya, Putri. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait tadi saya menyebut model ya. Kenapa itu dikatakan model? Ya.
Jadi kalau memang menyebutkan model di dalam RPP-nya, Bapak Ibu harus konsisten dengan sintaknya. Di mana misalnya di model PJBL. Di PJBL itu adalah pembelajaran apa namanya? Pembelajaran Project based learning, Bun. project based learning. Ya. Nah, kemarin yang banyak saya pendampingan juga di sekolah pada saat kasih tugas gitu di rumah, nah terus di depannya dituliskan di desain pembelajarannya itu adalah apa namanya PJBL gitu. Padahal PJBL itu model dan itu punya sintak tersendiri. Itu akan dimulai dari pertanyaan mendasar gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang menantang kalau kita mau membuat sebuah proyek gitu ya. Terus bagaimana anak-anak dan guru bersama-sama menyusun rencana proyek yang akan dikerjakan. Ya, misalnya Bapak Ibu akan bikin proyek apa nih kayak gitu ya. Proyek membuat reportase misalnya tentang apa. Nah, itu kan bisa dilakukan sebenarnya. Tetapi urutannya yang harus dilakukan itu ada nih di langkahnya. Gitu. Itu langkah-langkahnya memang langkah-langkah PJBL. Setelah mendesain proyeknya bersama-sama. Dikatakan siswa dan guru bersama-sama menyusun rencana proyeknya. Artinya kapan nih akan kita lakukan gitu ya, berapa lama gitu ya, kemana gitu, itu bersama-sama dilakukan. Sampai dengan mereka akan menyusun jadwal secara rinci tahap pengerjaan proyeknya. Membagi timnya siapa ya, dan ada proses pemantauan pelaksanaan proyek. Nah, di sini guru akan memonitor kemajuan siswa di dalam mereka melakukan proyek tersebut gitu ya. Apakah proyeknya jangka pendek ataukah mau proyek jangka panjang, tetapi di durasi waktu itu ada proses guru memonitor proses yang berjalan gitu ya. Lalunya setelah proyek selesai tentu saja ada hasil yang dinilai. Nah, ini juga yaitu kan sebenarnya siswa juga harus tahu apa sih hasil yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti hasil yang baik gitu berarti ada kriteria nih yang dikatakan proyek kita dikatakan baik gitu ya. Itu bisa dibicarakan bersama-sama. Artinya indikatornya bisa dibicarakan bersama-sama sehingga pada saat proses dia menyelesaikan proyeknya dia akan menentukan ke poin-poin yang disepakati bersama itu gitu. Dan terakhir tentunya sama di bagian refleksi. Jadi sintak PJBL pun itu bisa dilakukan dengan mana langkah ya sintak itu yang masuk ke memahami, mana yang masuk ke mengaplikasi ya, dan mana yang masuk ke refleksi. Gitu. Silakan itu disesuaikan. Ya, begitu juga misalnya pada saat Bapak Ibu mau berbasis masalah gitu ya. Orientasi pada masalah itu juga sudah dikemukakan oleh guru gitu. Tema apa sih misalnya? Oh ada teks nih tentang berita apa sih gitu yang terkait dengan tema pembahasan kita gitu. Silakan gitu. Lalunya bagaimana mengorganisasi tugasnya? Bagaimana mengelompokkan tugas-tugasnya terkait dengan masalah tersebut? Ada berapa masalah nih gitu. Ini kan berbasis problem solving. Mungkin nggak kita lakukan ini? Kalau misalnya di pembelajaran, kalau dalam pikiran saya, oh di dalam kita mengembangkan kompetensi membaca, ini juga bisa dilakukan sebenarnya, gitu ya. Lalunya bagaimana, kalau di sintaknya kan disebutkan membimbing penyelidikannya, gitu. Artinya mereka akan mencari informasi, mencari sumber-sumber, gitu ya. Kalau di proses membaca sederhananya itu seperti apa sih gitu ya menyelesaikan masalah itu. Lainnya terakhir akan ada bagaimana dia membuat laporannya, apakah harus dari produknya itu bentuknya mau seperti infografis ataukah hanya sekedar kita suka bikin poster ya Bapak Ibu gitu. Dan terakhir tetap ada tahapan refleksi evaluasi. Dan yang
Sintak ini pun bisa sebenarnya dimasukkan, dipadankan, masuk ke dalam 3 kelompok besar tadi, ya, dari memahami, aplikasi dan merefleksi gitu. Tetapi kalau kita tidak akan runut dengan ini, jangan dituliskan gitu ya di depan itu apa namanya di praktik pedagogisnya itu kan boleh ditulis modelnya, strategi, metode pembelajarannya, silahkan tidak dituliskan PJBL atau PBL itu aja gitu ya. Silahkan gitu apa yang mau di pembelajaran kontekstual atau hanya menyebutkan active learning gitu boleh-boleh saja gitu. Tetapi pada saat menyebut model gitu silahkan konsisten dengan urutan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kemitraan ya Bapak Ibu. Kemitraan tadi disebutnya apa namanya? Orang ya gitu. Sebenarnya tidak hanya orang Bapak Ibu gitu ya. Gitu. Memang kemitraan itu bisa antar guru, bisa antar murid gitu ya. Antar apalagi itu yang bisa orang tua ya. Orang tua mungkin nggak kalau di bahasa Jerman masuk di kemitraan? Memungkinkan nggak Bapak Ibu? Kemitraan bisa juga dengan orang tua, wali murid bisa. Orang Tapi tua, kemitraan di sini betul. saya menganggapnya adalah benda hidup begitu. Sedangkan Nah, kalau lingkungan belajar itu benda mati. Memudahkan saya menangkapnya seperti itu, Ibu Yoga. oke, ya, baik. Agak berbeda pada saat tadi saya sebut perpustakaan ya Bapak Ibu ya. Perpustakaan sebagai mitra belajarnya dia. Artinya memang di dalam prosesnya kayak tadi saya katakan juga tadi saya menyebut dokter kecil ya gitu. Di dalam prosesnya untuk menjelaskan tentang makanan sehat gitu ya. Tidak harus gurunya kok karena di situ ada dokter kecil. Nah, dia menggunakan memberdayakan dokter kecil yang ada di kelasnya gitu. Dan itu juga pas di situ. Ini enggak jadi pertanyaan karena ini benda hidup ya. Tetapi kalau misalnya di perpustakaan bisa saja kegiatan itu Bapak Ibu tidak full di perpustakaan, tetapi Bapak Ibu menggunakan sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Artinya perpustakaannya ini Bapak Ibu sebagai mitra belajar anak-anak gitu. Itu bisa dilakukan. Seperti anak SMK, dunia industri kerja gitu bisa dilakukan juga gitu. Karena itu bisa juga institusi. Oke, boleh saya tayangkan penjelasannya ya. Screen. Nah, sudah nampak belum Bapak Ibu? Di poin ini ya, di kemitraan ya seperti kemitraan antar guru, lintas mapel gitu ya, antar murid, tetapi jangan juga kemarin terjadi juga saat saya pendampingan di SD gitu ya. Karena saya tidak hanya SMA, sekarang semua harus se-DKI itu menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu PGTK DKI. Dia menuliskan di situ guru PAI. Saya tanya di mana letak kemitraannya karena pada saat pembelajaran itu tidak ada tuh kaitannya dengan guru PAI. Tetapi dia menyebutkan karena di temanya ada norma-norma gitu ya. Nah, itu bukan kemitraan gitu. Tetapi pada saat misalnya menyebutkan juga kemitraan dengan guru olahraga. Pada saat membahas tertentu, oh ada gerakan olahraga. Nah, karena saya bukan guru olahraga, saya meminta guru olahraga di situ untuk memodelkan. Nah, itu bisa disebut kemitraan dengan guru olahraga. Gitu. Tetapi bisa juga memang institusinya. Gitu. Pada saat anak-anak berbicara tentang anak SD ya, kadang kan tentang kesehatan mata, tentang kesehatan apa tuh, itu mendatangkan puskesmas, itu juga kemitraan Bapak Ibu. Walaupun itu sebenarnya benda matinya. Yang disebutnya kan bukan susternya atau dokternya, tetapi mitranya adalah mitra
puskesmasnya. Gitu. Tetapi pada saat Bapak Ibu menyebutkan perpustakaan sebagai lingkungan belajar, berarti Bapak Ibu memang menggunakan full ada di situ di perpustakaan, gitu ya, sebagai tempat untuk belajarnya. Oh, mereka punya tugas dari awal sampai akhir, mereka observasi gitu atau diberi buku gitu. Tetapi ada tugas-tugasnya jelas, apa langkah-langkahnya, dan mereka berada di situ. Nah, itu Bapak Ibu bisa menyebutkan itu sebagai lingkungan belajar. Tapi kalau kemitraan tadi agak berbeda. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Putri? Oh, cukup Ibu Yoga. Kapan-kapan kita bisa Oke, berdiskusi kembali. Terima kasih. baik. Gitu. Nah, yang terakhir yang perlu saya highlight mungkin ini Bapak Ibu. Tidak ada lagi pertanyaan mana sih RPP yang PM gitu ya. Secara bentuk itu bebas. Secara desain itu bebas. Tetapi catatannya hanya komponen minimum di perencanaan pembelajaran ada 4. Yang pertama ada DPL. Ya, silakan. Sarannya sih menuliskannya seperti ini. Ini mempermudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal copy paste. Kalau ada kreativitasnya tinggal dicentang. Kalau ada kolaborasinya tinggal dicentang. Tidak menuliskan lagi gitu ya. Oke. Di tujuan pembelajaran silakan gitu ya. Di sini hanya di-highlight mencakup kompetensi dan konten yang ada di lingkup materi menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Silakan. Oke, jadi sebenarnya ini lebih loker ya bagi Bapak Ibu untuk menyusunnya di PM gitu. Kalau ini kan juga dulu pemanfaatan digital disebutnya media gitu ya. Medianya ada enggak gitu. Ini bahkan di sini pemanfaatan digital ini yang dipakai perpustakaan digital. Tetapi di sisi lain bisa juga perpustakaan digital misalnya hanya mencari bahannya, mencari bahan ada di perpustakaan digital gitu. Tetapi kita tidak pernah menggunakan itu, misalnya, oh bisa kok ini kita masukkan sebagai kemitraan gitu. Tetapi harus itu di dalam prosesnya mereka harus ada di situ gitu ya, dan mendukung mereka sampai dengan ke hasilnya. Itu juga bisa dilakukan. Oke, lanjutnya yang ketiga tadi pengalaman belajar dan pasti ada assessment. Bagaimana menuliskannya, mau ada tabelnya, mau tidak ada, mau landscape, mau bentuknya ke kanan ke kiri, memanjang ya, landscape betul atau ke bawah itu juga boleh saja. Jadi tidak ada aturan yang mengikat Bapak Ibu, minimal 4 ini. Kalau lebih nggak masalah ya Bapak Ibu, nggak masalah. Kalau lebih nggak masalah. Jadi silakan dipahami, jangan sampai nanti gara-gara ini yang lainnya merasa oh punyaku salah gitu, enggak ya. Tidak juga form ini menjadi debat kusir gitu. Tetapi ini semua ada. Kalau di bahasa Jerman kan ada social formnya Bapak Ibu. Kapan sih berpasangan, kapan pleno itu. Itu membuat saya sih lebih mudah. Itu ditambahkan juga boleh gitu. Tetapi 4 itu harus ada. Ada identifikasi DPL-nya, ada desain pembelajaran yang 4 poin ini dari tujuan, praktik pedagogis yang semula dituliskan pendekatan atau strategi atau apa sekarang begrifnya disebutnya praktik pedagogis ya. Lainnya kemitraan ini istilah baru gitu ya di dalam RPP. Lingkungan belajar udah biasa ya, dan pemanfaatan digital dulu dituliskan hanya media saja gitu. Dan ketiga adalah
pengalaman belajar 3M. Di dalam 3M ini ada prinsip, ya, silakan itu tidak berurutan, tetapi ketiganya diharapkan selalu ada. Ya. Tetapi prosesnya di 3 ini itu ada ketiganya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi tidak boleh ditukar-tukar. Dan terakhir assessment, ya, silakan ini digunakan semua Bapak Ibu. Ya, apakah assessment as learning atau assessment for learning. Ya. Ini ada penilaian sejawat, penilaian diri, itu kan bisa dilakukan Bapak Ibu. Tidak harus kita di akhir, oh harus bikin Kahoot, oh harus bikin kuisis, nggak harus gitu. Ada banyak cara, ya, beberapa jenis-jenis assessment, ya. Silakan itu nanti lebih dibaca lagi. Oke. Mudah-mudahan ini semakin jelas. Bu Rina, Ya, oke, izin boleh. bertanya. Izin bertanya, Bu Yoga, boleh nggak? Monggo, monggo. Soalnya ini mohon pencerahannya juga dengan pemahaman antara dengan kurikulum yang baru sekarang ini, banyak istilah baru ya. Yang kalau yang saya pribadi tahu itu ada yang namanya co-kurikuler, ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler gitu ya, yang sekarang ya Bu ya. Terus kemarin itu pernah ada semacam pelatihan itu tentang co-kurikuler. Cuma saya belum terlalu nyambung banget, maksudnya di co-kurikuler itu apa? Kalau ekstra kan udah tahu, kalau intra pembelajaran kan. Pertanyaan saya, apakah bisa co-kurikuler itu jadi wadah deep learning? Karena kalau yang pernah saya dengar gitu, kan pembelajaran co-kurikuler itu kan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk menguatkan, memperdalam, dan memperkaya materi yang dipelajari di dalam kelas. Sementara co-kurikuler itu kan dilaksanakannya di luar kelas ya Bu ya. Dan ada malah co-kurikuler itu kadang-kadang ada beberapa mata pelajaran yang digabungkan gitu kan Bu. Pertanyaan saya, apakah memang bisa co-curricular itu menjadi wadah deep learning? Dan untuk bahasa Jerman saya pengen tahu kira-kira ada ide kah dari Bu Yoga atau teman-teman co-curricular yang akan kita pakai untuk bahasa Jerman itu seperti apa? Boleh kali nanti kita coba buat di sekolah begitu. Ya demikian Bu, makasih. Oke. Kalau istilahnya sih nggak ada yang baru ya. Dari dulu juga ketiganya udah ada ya, Bu Rina. Ya. Gitu. Ya, dalam hal ini sekarang katanya agak digadang-gadang co-curricular itu. Apalagi pengganti P5 katanya co-curricular. Bagaimana, tolong diluruskan gitu aja sih. Soalnya kadang-kadang informasi banyak berbeda-beda antara satu Iya. materi Lebih dengan jelasnya sih di panduan kurikuler juga ada ya, gitu. Tetapi memang ini kan sebenarnya pembelajaran yang bergabung beberapa pelajaran itu kan sebenarnya lebih memudahkan bagi siswa, tidak membebani terlalu banyak gitu ya. Si guru A membahas ini, si guru B membahas ini gitu ya. Gitu. Tetapi kita tentu perlu melihat masing-masing dari tujuan pembelajarannya. Tetapi sangat mungkin dilakukan. Betul, tadi kan Bu Rina sudah katakan itu adalah kegiatannya di luar, tapi tujuannya untuk memperkaya. Kemungkinan apa sih gitu ya? Kalau misalnya di bahasa Jerman ada speakingnya kita kan butuh ya, gitu. Dulu ada teman-teman juga yang sudah melakukan misalnya di beberapa daerah yang banyak turis gitu ya, ada tugas kokurikuler untuk lebih memperkuat mereka Sprachennya gitu ya, mencari turis yang berbahasa Jerman, akhirnya dia bisa menyapa dengan beberapa berdialog
yang sangat singkat mungkin gitu, dan itu bisa direkam gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Atau ada hal lain yang di Jakarta gitu. Kan Goethe Institute bisa juga menjadi tempat untuk melakukan ini gitu. Apa sih yang mereka akan Bu Rina berikan gitu, mereka untuk memperdalam itu, apakah mereka silakan ke Goethe menonton film pada saat ada ini film Jerman gitu ya. Kenapa enggak Iya. gitu. Jadi sebenarnya banyak banyak kemungkinan, tetapi memang ini kan agak kita pikirkan juga ya, karena tapi kegiatan di luar itu kan bukan berarti harus pergi mengunjungi sesuatu gitu, tetapi bisa juga dengan proyek-proyek kecil yang dia bisa lakukan gitu. Yang memungkinkan lagi apa sih kalau selain gitu misalnya, saya juga belum kepikir tuh gitu ya, yang bahasa Jermannya bisa memungkinkan berkembang gitu. Ataukah Eh, hanya sekedar tadi saya searching lihat, gitu ya? Maaf Heeh. Bu Yoga, kalau Mm-mm. tadi kalau nggak salah boleh cerita di SMK ya, ada Mm-mm. kegiatan mereka memasak begitu ya tadi ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Terus apakah misalnya ya kayak yang sudah saya lakukan di sekolah gitu, kan misalnya dengan tema tertentu gitu ada kaitannya mereka makan dan minum gitu kan. Mm-mm. Terus mereka membuat makanan dan minuman ada semacam ya party atau ya seperti Oktoberfest-nya versi Mm-mm. versi Mm-mm. kelas gitu, apakah itu termasuk ke kokurikuler atau hanya implementasi dari pembelajaran? Jadi di kelas itu mereka Eh, kayak misalnya bikin salad, bikin spaghetti, bikin apa, makan dan ada dialog dalam bahasa Jermannya. Seperti SMK kan sebenarnya kan kayak gitu ya, kayak kita praktek. Kalau mm, dulu tuh kan praktek ya, ya, ujian praktek ya biasanya ya. Tapi betul. sekarang kan bukan dalam bentuk ujian praktek lagi, tapi dalam Mm. pembelajaran. Apakah yang sudah saya laksanakan seperti itu bagian dari kokurikuler atau apa ya? Jadi agak galak gampang ini maksudnya agak ini banget gitu membedakannya karena Betul. ada tuntutan tersendiri untuk kokurikuler itu masalahnya kan. Gitu Mhm. loh, Bu. Ya, Heeh. kalau panduan detailnya saya memang belum baca detail ya. Nanti kita Ya, bisa lihat heeh. bersama ya detailnya. Iya. Tetapi kalau dari istilah gitu, dari pemahaman kokurikuler sih memang itu kan pembelajaran di luar jam sekolah gitu ya. Tetapi tujuannya memperkuat, memperdalam, lebih Ya, memahami, lebih tadi mempraktekkan betul ya. mempraktekkan. Beberapa sekolah sudah membuat kue Jerman gitu ya. Betul, iya. Salad, kartofelen salad Salad yang gitu-gitu. Heeh, sederhana, heeh. tapi Iya. mereka menjelaskan gitu di dalam Iya, bahasa betul. Jerman, Iya, makan mempresentasikan. bersama dengan menggunakan Guten Appetit ya, Betul, das ist betul. lecker dan sebagainya. Saya pikir Ya. itu juga satu bentuk yang sederhana ya, tetapi Heeh. bisa mengakomodir untuk memperdalam pembelajaran intinya gitu. Berarti itu udah bagian dari kokurikuler Sudah juga bagian kali ya. sebenarnya. Iya. Iya, iya, siap, Kalau siap. cuma melihat kokurikuler itu apa sih gitu. Kan tujuannya tadi Iya, memperdalam pembelajaran iya benar, memperdalam. intinya Kalau lihat dari gitu. rinciannya kan memperdalam Betul, gitu. betul. Mm-mm. Dan itu lebih menguatkan ke bagian mengaplikasikannya sebenarnya kan. Mhm, mhm. Ya untuk memperkuat apa pembelajaran intranya, maksudnya misalnya kayak Jerman ada Mm-mm, kokurikulernya gitu kan ya Bu ya. mm-mm. Oke, oke. Tapi Penguatan ya. apa namanya kunjungan-kunjungan kalau sekedar hanya informasi juga bisa dilakukan juga. Mm. Oke, oke. Ya, paham Bu. Mm-mm. Terima kasih. Oke, coba nanti sambil di download ya Ya. tentang Yang ini panduan kokurikuler, iya kokurikuler. belum dapat sih, lagi nyari-nyari juga Mm, di internet, belum ketemu yang pas ya, gitu. Memang banyak ada versi cuma yang sebenarnya pasnya. Bapak Ibu. Yang dari Mm, kementerian Bu belum kelihatan ya, maaf. tetap ditekankan di situ sih lebih ke tujuan kokurikulernya apa gitu ya. Mhm. Mm-mm. Itu profil pelajar Pancasilanya ya sebenarnya Ya, kan sama ya. ya. Ya bisa Heeh, kemandirian, betul. kerjasama, ketakwaan. Maka kadang-kadang ini ada kolomnya waktu itu pernah saya diminta diisi pelajaran apa? Ya misalnya saya hubungan bahasa Jerman dengan Mm-mm, agama. Agamanya apa? mhm, Yaitu bertakwa
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa gitu-gitu jadinya Mhm. kalau maunya begitu. Soalnya kan Mhm. kadang masih meraba-raba juga ya untuk yang sekarang walaupun dalam prakteknya sih kita dari dulu kan memang sudah deep learning sebenarnya. Mhm. Mhm. Atau bisa juga misalnya ini ternyata bisa ada penjelasan peran keluarga gitu. Ada nggak sih orang Mhm. tuanya yang belajar bahasa Jerman gitu ya? Oh iya, mendatangkan orang tua ke sekolah, kebetulan sekolah Itu kami pernah. kemitraan, masuknya Oh kemitraan. gitu. Oh, Ya, itu misalnya maksudnya kemitraan. orang tuanya dokter datang ke sekolah Mm-mm. membersihkan gitu-gitu Ya, kan itu sebagai kemitraan. narasumber kemitraan ya. Ya, dia menjelaskan tentang tema yang sedang dibahas. Hmm. Itu masuknya di kemitraan. Heeh. Tapi kalau misalnya tadi dia Oh, kasih tugas kurikuler. di rumah Hmm. gitu ya, untuk lebih mengembangkan dirinya dengan keluarga atau ada tugas-tugas dengan masyarakat, itu bisa juga dengan komunitas gitu. Hmm. Apa sih yang memungkinkan di sini ada komunitas nggak sih? Hmm. Tapi ini kan kita juga harus hati-hati ya kalau menyuruh anak-anak untuk pergi ke satu tempat gitu ya. Iya, iya, iya. Dipastikan tidak ada dampak yang lain gitu. Iya, oke. Itu kan ada tokoh masyarakat itu juga bisa gitu. Tapi apa yang mau diambil gitu? Kalau bahasa Jerman kan agak sulit ya. Tetapi Iya. kalau Paling ini tapi kalau manggil guru praktikannya, lain manggil bisa juga praktikannya guru ke lain kan, sekolah. guru bahasa Jerman di Jakarta, muridnya si Hmm. A suruh ke guru B, kenapa nggak saling Iya, bersinergi di situ? iya, iya, benar. Iya, Kan itu benar juga juga sih ide gitu juga kayak gitu gitu ya. sih. Silakan menggunakan untuk memperlancar speakingnya misalnya. Tapi Iya. ininya sudah disiapkan bersama di kelas gitu ya, Ya, betul. wawancaranya gitu. Iya, iya. Kan pernah Ya, juga misalnya ada orang luar misalnya di Jerman tuh murid saya misalnya contohnya kayak mm-mm, gitu. Kita by Zoom, anak-anak di kelas. Itu tanya mm-mm, misalnya seolah-olah dia memang dia udah lama di Jerman punya anak orang Jerman apa mm-mm. blasteran gitu nanya we has do, wow wants do gitu. Ya minimal kayak gitu kan. Ya, Atau betul. atau misalnya kerjasama dengan sekolah lain misalnya di Sulawesi sekolahnya Bu Mhm. Asniar. Dulu pernah Ya, sekolah saya kerjasama dengan sekolahnya Sam di Goa gitu kan ya. Pakai ini Zoom kayak gini, jadi anak-anak saling mm-mm. berkenalan gitu kan. Itu juga Ya, bagian ya Bu ya, bagian ya, dari yang bisa bisa kita dilakukan inikan ya. untuk tugas kokurikuler ya, Oh sehingga mereka kurikuler bisa ya, melakukan. Itu betul bahasa betul. Jepang malah sudah melakukan dengan misalnya Bu Rina punya kenalan guru Mm. bahasa Jerman juga di negara yang Iya, lain. Nah, iya, muridnya iya. difasilitasi untuk Iya, kebetulan berkenalan. ini Ya. mudah-mudahan sih ke depan kita ada rencana sih. Maksudnya mudah-mudahan untuk DKI minimal ya, kita ada ininya. Mudah-mudahan aja Terus Bu. di Jakarta kan ada RRI itu. RRI itu ada Deutsche Welle-nya ya kalau nggak salah ya. Oh, kurang tahu kalau sekarang nggak Iya. update masih ada apa Karena enggak. itu angkatan saya yang kerja di situ Bu Rina, Bu Unun. Oh, Tapi sekarang kayaknya iya. ada di RRI Papua. Tapi itu ada Oh gitu. bagiannya di situ. Ha. Ya, belum familiar juga sih anak-anak belum dikenalkan dengan RRI itu karena masih dengan media sosial mereka kan. Tapi gute ide juga sih Bu. Mungkin ke depan Mhm. kita akan coba perkenalkan dengan RRI yang mudah-mudahan ada live streamingnya biar mereka mengikuti ya. Ya. Oke, oke. Nah, Oke, baik. Luar biasa perbincangan. makasih. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul Sholat ya berapa? jamnya sholat. Pukul 17, 18 lewat ya. 17, Mhm. 17.40. Mhm. Mana Bu Yoga? Ya jadwalnya 17.30 sih sebenarnya sudah berakhir. Iya, kalau udah jam ini boleh nanti cut aja lah pertanyaan yang lain. Silakan, monggo nomor saya boleh di-share. Nah, ya. Kalau ada Bu pertanyaan. Sinta, Bu Katarina, apa ada pertanyaan yang sangat penting yang ingin diajukan? Ada yang, mohon maaf, Bu Yoga, sebelum kita mengakhiri, ada yang raise hand ini, Bu Sinta dan Bu Katarina. Bu Sinta, singkat ya, Ada yang waktu kita berbeda sudah yang apa habis tadi? sebenarnya, Ekstra ya? silakan. Ya, Ya, baik selamat Ya, kalau dari saya sih izin sebentar kalau boleh mau menambahkan mengenai Mm. kokurikuler. Mm-mm. Seperti itu kalau misalkan memang masih ada waktunya.
Mm-mm. mengenai kokurikuler karena kemarin kan sempat bantu Waka Kurikulum untuk kokurikuler ini. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau untuk menurut struktur kurikulum itu jam yang diambil untuk kokurikuler itu sebenarnya hanya mapel umum. Jadi kalau mapel kita bahasa Jerman, kita mapel TL ini tidak diambil jamnya untuk kokurikuler. Jadi basically kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan kokurikuler. Misalnya tidak wajib. Kalau misalkan memang mau kemitraan atau kita mau kolaborasi dengan guru lain, that is okay. Tapi itu tidak menjadi suatu yang wajib. Tapi itu kalau di jam mapel umum seperti bahasa Indonesia, PKN, kemudian bahasa Inggris, itu memang mereka ada alokasi waktu di struktur kurikulum untuk kokurikuler gitu. Jadi itu semacam satu kewajiban bagi mapel-mapel umum untuk merancang satu kegiatan kokurikuler. Kegiatannya seperti apa? Di panduan kokurikuler itu sudah ada. Bisa mengambil dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang pertama. Atau bisa juga tadi kolaborasi dengan mapel lain. Misalnya bahasa Indonesia kolaborasi dengan PKN seperti apa kegiatannya. Kemudian untuk tema, kalau dulu kita di P5 itu sudah ditentukan tema, ada 7 tema yang harus dilaksanakan, sedangkan untuk kurikuler ini tidak ada. Jadi tiap sekolah itu bebas, mau temanya apa, yang penting memang rujukannya dalam penerapan karakter yang 8 DPL tersebut, seperti itu. Nah, tapi mau nanti misalnya mau menekankan tergantung kebutuhan sekolah. Misalnya kebutuhan sekolahnya ini tentang karakter bergotong royong gitu kan. Silahkan temanya gotong royong, kegiatannya seperti apa, nanti alurnya dari awal itu seperti apa. Mau kegiatannya, kemudian jadwalnya sampai nanti refleksi penilaiannya seperti apa. Karena nanti kokurikuler ini muncul juga di rapot, di e-rapot. Jadi di rapot selain nilai juga ada penilaian kokurikuler. Hanya penilaian kokurikuler ini bentuknya narasi gitu tiap anak. Jadi misalnya anak ini sudah mampu bergotong royong dengan baik dalam kegiatan ini seperti itu. Dan nah jadi basically kalau untuk kita yang guru bahasa Jerman, dasis bukan satu kewajiban karena memang kita jamnya tidak diambil untuk kokurikuler. Termasuk pada kita juga tidak menjadi koordinator kokurikuler. Kalau sebelumnya kan di P5 kita kan bisa menjadi koordinator P5 dan itu masuk dalam Dapodik. Di yang terbaru itu tidak masuk dalam Dapodik untuk pembina atau tim kokurikuler. Seperti itu. Jadi itu hanya ambil misalnya kayak bahasa Indonesia itu kalau tidak salah ada 3 jam atau 4 jam kalau tidak salah. Jadi 3 jam itu tatap muka, 1 jamnya itu untuk kokurikuler. Alokasi waktunya. Nah, jadi alokasi waktu kurikuler dalam 1 tahun 300, kurang lebih 360 jam itu, nah itu diambil dari jam mapel-mapel umum tersebut. Seperti itu. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, terima Terima kasih kasih. banyak pencerahannya Bu Sinta. Ya, jadi saya kira karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, ya ada tambahan pemahaman tentang pembelajaran kokurikuler. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya. Terima kasih banyak. Bu Yoga juga sudah mengirimkan link panduan ada di room chat. Silakan teman-teman untuk mengcopy pastenya. Terima kasih banyak Bu Yoga atas pencerahan yang sungguh sangat luar biasa. Ada banyak hal baru yang kita dapatkan dari sini. Terus terang bahwa kita sudah banyak mendengarkan, banyak membaca, banyak melihat orang-orang melakukan pembelajaran mendalam ini, tapi tetap saja ada hal baru yang kita dapatkan pada malam hari ini. Untuk itu, semoga saja ilmunya berkah Bu Yoga, sehat selalu, dan tetap untuk selalu membersamai kami di sesi-sesi berikutnya. Ya. Saya kira demikian Bu Yoga. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk teman-teman di room chat sudah ada link absen yang dikirim Bu Sinta. Silakan teman-teman untuk mengisi segera karena di setiap sesi ada absennya. Jadi insya Allah sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman-teman hanya punya waktu 1 jam lebih untuk beristirahat. Kita akan masuk untuk belajar tentang AI
pakar perencanaan pembelajaran mendalam langsung dari foundernya teman-teman. Jadi jangan lewatkan ini kalau kita mau bayar sebenarnya sangat mahal sekali. Alhamdulillah beliau siap untuk bersama kita sebentar, ya sebentar malam. Insya Allah saya kira tidak akan terlalu lama beliau berbicara dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke breakout rooms untuk berlatih menyusun rencana pembelajaran seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Yoga. Dan tentunya kalau kita mau menggunakan ilmu dari Pak Alimka juga boleh ya, sambil mencocokkan dengan konsep yang telah disampaikan oleh Bu Yoga tadi. Ya, saya kira demikian teman-teman sekalian. Di sini sudah hampir Isya, sudah hampir masuk ke waktu sholat Isya. Dan terima kasih teman-teman semua atas antusiasnya, kesediaannya untuk berbagi, dan kita ketemu lagi sebentar pada pukul 19. Diharapkan teman-teman semua tetap sehat walafiat dan bisa hadir tepat waktu. Saya kira demikian, eh, Bu Dia, apa masih ada di dalam room? Ya, rekordernya, apakah saya yang harus menghentikan? Oke, ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Asniar, linknya tetap di sini atau link baru, Kak? Bagaimana menurut teman-teman? Apa kita pause saja ini rekordernya atau Ibu Dia nih yang punya? Ibu Dia yang punya link. Bu Dia, halo Bu Dia. Ya, sebentar kita sampaikan di grup ya. Iya, Ini sholat saya maghrib. belum close sebelum Bu Dia menyampaikan instruksinya. Karena waktunya juga sangat sedikit, tinggal 1 jam lebih. Ya, silakan teman-teman sudah bisa beristirahat dulu. Ya, kita jumpa sebentar pukul 19. Room saya tidak tutup ya. Baik, Bu.